kita bersama mulai ibadah minggu hari ini. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mempertahankan kepercayaan pada Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Seiring ujian hidup yang terus datang, demikian kita pun harus tetap berjuang mempertahankan iman kita. Melalui ibadah ini, kita kembali diingatkan agar tidak pernah berhenti untuk hidup di dalam iman kepada Tuhan. Bersama kita menyanyikan nyanyian umat dari Nyanyikanlah Kidung Baru 3 bait yang pertama, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali, bersama kita menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 336, bait yang pertama sampai kedua, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Marilah kita datang ke hadirat Allah, kita mengakui segala kesalahan kita yang kita sadari telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami dan mengembalikan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan akan kasih-Mu dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk kami bisa memperbaiki diri kami lebih baik lagi. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kembali kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri.
bersama kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini mari kita terima berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya pasal 65 ayat 17. Sebab sungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Bersama kita menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 3, Ajaib Namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala Agung, Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur bahwa kembali Engkau menyatukan hati kami tunduk di hadapan-Mu. Saat ini ya Bapa, kami bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh dunia akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau membuka pikiran dan hati kami, menata kembali hati dan pikiran kami, sehingga sungguh kami bisa menghayatinya dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya ya Tuhan akan firman-Mu, itulah kekuatan kami untuk kami bisa membangun kehidupan lebih baik lagi. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, lalu takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik dalam kisah ini adalah pernyataan Yesus kepada Petrus. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ada apa dengan Petrus? Ketika para murid lain ketakutan dengan angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka dan kehadiran Yesus dengan cara yang tidak biasa, mereka mengatakan bahwa Yesus seperti hantu. Petrus justru dapat mengalahkan rasa takutnya. Petrus berani keluar dari zona nyamannya, di mana para murid Tuhan Yesus yang lain lebih memilih untuk tetap berada di kapal mereka. Tetapi ketika Petrus mendengar perkataan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ia langsung merespon perkataan Yesus ini dengan seruan Tuhan, "Apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan ketika Yesus mengatakan, "Datanglah," kita bersama menyimak langkah keputusan selanjutnya yang dilakukan oleh Petrus, yaitu kemudian Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bukankah Petrus sudah benar mengambil langkah berani dalam hidupnya, meskipun tidak biasa? Tapi Petrus mau keluar dari zona nyamannya. Hanya kemudian pertanyaannya masih tetap sama. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, "Kenapa engkau bimbang?" Kenapa Petrus kemudian menjadi bimbang dengan keputusannya itu? Di dalam perikop ini dikatakan bahwa ketika ia merasakan tiupan angin, Petrus mulai takut dan ia mulai tenggelam. Kalau dilihat dari kisah di awal, bukankah dia sudah merasakan angin yang jauh lebih kencang dari sekedar tiupan angin? Dia merasakan bagaimana ia terombang-ambing di atas kapal. Tapi kenapa hanya karena tiupan angin, Petrus kemudian menjadi bimbang, menjadi takut. Dan ini membuat kita berpikir ada yang ganjal di dalam diri Petrus. Apakah Petrus hanya sedang mau terlihat lebih baik dibandingkan para murid lainnya di depan gurunya pada waktu itu? Apakah Petrus memang senang melakukan uji nyali yang menantang maut? Atau yang paling gawat adalah apakah Petrus mau menguji dan membuktikan perkataan Yesus bahwa yang ada di hadapannya saat itu benar-benar Yesus, dan kalau benar itu Yesus Sang Mesias yang tidak ada
suatu hal yang mustahil bagi Yesus, maka dia berani, dia akan sama seperti Yesus, bisa berjalan di atas air. Ia dapat menjangkau Yesus. Kalau 3 hal itu Bapak Ibu, amat sangat disayangkan jika Petrus yang lakukan keluar dari zona nyaman hanya karena ingin menguji perkataan Yesus dan membuktikan kemampuan dirinya. Karena di keduanya sama sekali tidak ada keyakinan iman kepada Yesus. Pusat pikiran dan hatinya tidak lagi tertuju pada Kristus, tetapi hanya tertuju pada dirinya sendiri. Ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan pengakuan. Ujung-ujungnya hanya untuk menjadi populer di antara murid-muridnya yang lain. Ujung-ujungnya hanya ingin dikatakan bahwa saya lebih bisa diandalkan daripada yang lain. Karena saya jauh lebih berani. Dan hal ini yang disayangkan. Alasan ini yang membuat orang mudah menjadi bimbang dan mudah berhenti berjuang mempertahankan kepercayaannya. Sehingga ketika orang tersebut mengalami kegagalan, ia akan dengan mudah menyalahkan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu menjadi jelas alasan Yesus menyatakan diri Petrus sebagai orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya. Itu dilekatkan pada diri Petrus. Peristiwa ini menjadi pembelajaran iman bagi kita di tengah pandemi saat ini. Bahwa untuk mendapatkan berjuang, mempertahankan iman, maka dalam diri kita harus ditanamkan dan diyakinkan. Yang pertama, percaya pada kuasa Tuhan melebihi apapun di dunia ini. Itu adalah hal yang paling utama. Percaya akan kuasa Tuhan melebihi apapun di dunia ini. Hal ini mengingatkan kita pada keyakinan Nabi Yeremia. Ketika menghadapi titik rendah kondisi sosial budaya Israel dan Yehuda pada masanya ketika di bawah penjajahan kerajaan Babelonia. Tuhan mengingatkan Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan penuh harapan. Mungkin jalan atau cara Tuhan untuk memberikan hari dengan penuh harapan kepada umatnya dengan cara atau jalan yang tidak biasa. Situasi dan kondisi buruk bisa dipakai oleh Tuhan untuk kita bisa mendapatkan hari penuh harapan seperti halnya angin sakal yang dialami oleh para murid pada waktu itu maupun pandemi bagi kita saat ini. Yang diperlukan adalah keyakinan iman kepada Tuhan. Seperti halnya Ayub yang mengatakan di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mungkin sulit dipahami jalan pembentukan iman manusia oleh Tuhan ketika manusia sedang menghadapinya. Tapi sama seperti keyakinan Ayub, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Seperti halnya yang disampaikan Tuhan dengan tegas kepada Nabi Yeremia di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 6-7. Sesungguhnya aku akan datang kepada mereka, kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel
dan akan membangun mereka seperti dahulu. Bahkan di ayat 14-15, Allah sendiri menegaskan sekali lagi, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada umat Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Dan kita tahu bahwa janjinya tidak hanya sekedar janji. Ia akan menepatinya. Ia akan menepatinya. Hanya saja yang harus dilakukan oleh umat Tuhan adalah tetap menyatukan diri dengan Tuhan untuk mengambil langkah baru bersama Tuhan. Menyatukan diri dengan Tuhan untuk mengambil langkah baru bersama Tuhan. Ini adalah yang kedua. Apa yang harus dilakukan untuk itu? Bagaimana bisa melakukan itu? Bagaimana kita bisa menyatukan diri dengan Tuhan untuk kita bisa mengambil langkah baru? Fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan dan uluran tangannya. Petrus menjadi bimbang karena Petrus kemudian tidak lagi fokus pada Tuhan Yesus yang ada di depannya. Hanya karena tiupan angin, Petrus menjadi goyah. Petrus menjadi gentar. Ia menjadi bimbang. Ia menjadi takut. Dan ia hampir tenggelam. Jadi fokus pada Tuhan, itu adalah hal kedua yang penting. Fokus pada Tuhan akan menolong orang untuk menghentikan hantu di dalam dirinya. Jangan-jangan, kalau nanti yang itu menguasai seseorang. Sama seperti ketika Petrus pada waktu itu. Meskipun Yesus ada di depannya. Ketika Tuhan menyatakan akan memberikan kepulihan, Ia pasti akan memberikan kepulihan. Hanya saja, hanya persoalannya, apakah kita mau mengikuti jalannya? Apakah kita mau mengikuti rencananya? Karena memang jalan yang dipilih oleh Tuhan terkadang tidak mudah, terkadang sukar, yang membuat kita pada akhirnya mau gak mau mengorbankan keinginan kita. Dan itu yang berat. Itu yang membuat kita kemudian dalam perjalanannya melakukan tali ulur dengan Tuhan. Transaksi dengan Tuhan. Tuhan jangan sekarang dong, saya gak siap. Tuhan jangan dulu, saya gak mampu. Tuhan, saya mohon kurangi beban saya, ini terlalu berat untuk saya tanggung seorang diri. Jangan perlakukan saya seperti ini terus. Saya tersiksa Tuhan, saya capek, saya lelah, saya bosan. Mau sampai kapan Tuhan? Sehingga yang ada lebih banyak berhentinya dan akan semakin lama untuk merengkuh hari penuh harapan itu. Yang diperlukan di sini adalah dengan legowo. Mau menerima kondisi dan situasi yang ada, mengikuti semua langkah Tuhan satu persatu. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Ini yang diyakinkan oleh Paulus kepada kita. Yang Paulus sempat beritakan kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, pasal 10 ayat 13. Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Karena pencobaan kita bukanlah pencobaan yang tidak bisa kita tanggung.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kita mampu melalui itu, maka memampukan kita untuk kemudian bisa melihat tantangan sebagai peluang kehidupan. Melihat tantangan sebagai peluang kehidupan. Ini yang ketiga. Hal yang benar dilakukan oleh Petrus pada akhirnya adalah kembali menggapai tangan Kristus. Artinya setelah Petrus hampir tenggelam, Petrus tidak putus asa untuk meraih tangan Tuhan. Di tengah pergulatan Petrus melawan rasa bimbang dalam dirinya dan angin serta ombak yang terus menerjang tubuhnya. Tantangan dalam diri dan dalam luar dan dari luar dapat ditaklukkan oleh Petrus. Ketika Petrus mulai menguasai diri, menjadi fokus hanya pada Tuhan. Dan itu menjadi peluang bagi Petrus untuk mendapatkan kembali keselamatannya. Dan itulah yang kita perlukan untuk menaklukkan diri kita terlebih dahulu. Menaklukkan segala kekhawatiran kita. Menaklukkan segala kebimbangan kita. Menaklukkan segala hantu yang ada dalam diri kita. Menaklukkan segala ketakutan yang ada di dalam diri kita. Untuk kita bisa menaklukkan kondisi yang ada di luar. Situasi yang ada di luar. Kita bisa mengendalikan situasi itu. Karena kita sudah mengendalikan diri kita terlebih dahulu. Jika tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tidak akan pernah bisa melihat kembali peluang untuk mendapatkan keselamatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sering, mungkin tidak sering karena situasi masa kini, tapi pernah melewati jalan di bawah jembatan tol Becakayu, yang mau ke arah Bekasi dari Kampung Melayu, kita akan tercengang. Dulunya di bawah itu adalah lahan tandus. Banyak sekali bebatuan di sana. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama beberapa tahun ini, lahan di bawah tol Becakayu sekarang telah menjadi lahan hijau. Bagaimana mungkin? Apakah itu program dari pemerintah? Ternyata bukan, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Itu adalah inisiatif dari salah seorang warga yang tinggal di daerah itu. Jadi setelah dia mengalami PHK, sebelum masa COVID itu, dia mengalami PHK, terus kemudian tidak berapa lama daerah itu diperbaiki untuk dibuat jalan tol Becakayu itu, otomatis usahanya sekarang, karena dia punya usaha rental mobil, dia kemudian tutup, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang mau dia lakukan untuk mengisi hari-harinya? Untuk bisa menolong dia dan keluarganya. Akhirnya dia mengajak anaknya. Kemudian mengajak salah satu bapak pekerja yang bertugas membersihkan wilayah situ dari pemerintah. Mereka kemudian membeli bibit tanaman, membeli pupuk dan segala macam yang dibutuhkan dan mulai memperbaiki lahan yang ada di bawah tol Becakayu. Mulai dari yang ada di depan rumahnya dulu. Mulai dari suatu hal yang tidak mungkin, yang tidak ada harapannya, menjadi ada harapan. Bahkan menjadi pengharapan bagi orang banyak. Dulu terlihat sangat gesang bagi kita yang sering lalu lalang di daerah situ.
tapi sekarang terlihat bisa dinikmati oleh mata. Bahkan sekarang tumbuhan yang ditanam oleh bapak, anak, dan salah satu petugas kebersihan di wilayah itu sudah dinikmati oleh warga sekitar untuk konsumsi sehari-hari. Awalnya tidak mungkin, menjadi mungkin. Awalnya takut memulai mengolah, menjadi mantap untuk memulai mengolah lahan yang tandus menjadi subur. Menjadi bisa dinikmati oleh orang banyak. Menjadi berkat tidak hanya 1-2 orang, tetapi bagi setiap orang yang lewat, pasti akan berhenti untuk membeli sesuatu yang ada di situ, dan uangnya rupanya bisa dikelola bersama, dan itu menjadi berkat yang lebih lagi. Suatu hal yang luar biasa ketika kita bisa fokus dengan Tuhan, percaya pada Tuhan, fokus pada Tuhan, mengendalikan diri kita, mengendalikan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan mulai mengambil tantangan yang ada di depan sebagai sebuah peluang dalam hidup kita. Mari kita sama-sama terus berjuang mempertahankan kepercayaan kita akan kuasa Tuhan yang tanpa batas, yang mampu memberikan hari depan penuh harapan dengan tetap menyatukan diri pada Tuhan untuk mengambil langkah baru bersama Tuhan, menjadikan tantangan sebagai peluang melanjutkan kehidupan. Tuhan pasti menolong kita. Sama seperti Tuhan telah menolong seorang bapak dan anak dan petugas kebersihan itu dan menjadikan mereka sebagai saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Amin. Hampir saja Mbak Andia lupa. Terima kasih ya buat kesabarannya mendengarkan khotbah pada hari ini. Untuk adik-adik khususnya, nanti kalian akan mendapatkan firman dari kakak-kakak seperti biasanya. Jangan lupa kalian memberikan tugas kalian kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nanti akan dikirimkan kembali oleh kakak-kakak hasilnya setelah kalian mengirimkan. Terima kasih untuk kesabarannya. Tuhan terus memberkati kalian. Apapun yang sedang kalian lakukan saat ini. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyatukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan dalam doa syafaat kita, dan setelah itu kita akan menutupnya bersama di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, terutama ketika kami menjalani hari-hari kami di tahun ini. Sungguh, kami merasakan betul cinta kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Ketika kami membutuhkan biaya untuk keberlangsungan kehidupan kami, Engkau mendengarkan seruan kami dan mengabulkannya, sehingga kebutuhan kami dapat tercukupi dengan cara yang luar biasa. Engkau juga membuka pintu bagi kami yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang berupaya membuka usaha baru. Sedemikian rupa Engkau memberkati setiap usaha yang kami lakukan, sehingga kami bisa bertahan sampai dengan hari ini. Kami sungguh belajar sebagai sebuah keluarga ketika kami berjuang bersama mempertahankan kepercayaan kami kepadamu di tengah pandemi ini. Dan Engkau menunjukkan kepada kami jika kuasa-Mu lebih besar daripada apapun di dunia ini, di mana kuasa-Mu bekerja dengan begitu luar biasa. Kuasa-Mu melalui uluran tangan-Mu telah membuktikan pada kami bahwa kami ternyata mampu lebih kuat menghadapi hari-hari kami. Kami juga mampu menata kembali kehidupan kami dengan keluarga kami. Dan pada akhirnya kami mampu melihat ada berjuta harapan dan peluang yang luar biasa bagi kami untuk dapat terus berkarya meskipun dalam keterbatasan. Saat ini ya Bapa, kami pun tetap percaya bahwa Engkau terus hadir mendampingi saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh mereka masing-masing. Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada masing-masing mereka dan keluarga mereka, sehingga saudara-saudara kami ini yang sakit akan terus mengikuti proses pemulihan mereka. Keluarga akan terus mendampingi mereka dalam kesabaran, dan tim medis akan terus berusaha secara optimal memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Kami juga percaya bahwa Engkau tetap hadir bersama anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka. Engkau sendiri yang akan menuntun mereka untuk mereka terus berprestasi dengan cara yang benar dan baik. Inilah salah satu persembahan tanda bakti mereka baik kepadamu maupun kepada orang tua mereka. Berkatilah anak-anak kami senantiasa. Berkatilah saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup maupun buah hati. Kami yakin Engkau ada bersama dengan mereka. Berkatilah segala usaha yang dilakukan oleh pemerintahan kami, terutama pada saat ini untuk kembali memulihkan kondisi ekonomi dan kesehatan kami semua. Kami percaya Engkau menuntun setiap orang yang bekerja di dalamnya. Kami menyadari bahwa proses tidaklah semudah membalikkan telapak tangan kami. Tapi kami percaya Engkau menuntun mereka dengan cara yang luar biasa. Engkau lindungi dan Engkau terus pelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Ingatkanlah kami selalu untuk senantiasa taat, menjaga diri sendiri, dan melindungi diri serta orang lain dengan segala prosedur keamanan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kami. Ya Bapa, hari ini dengarkanlah seruan doa kami. Kami mohon, kabulkanlah permohonan kami.
Dalam nama Putra-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa, kami serahkan segala doa syafaat kami ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Adapun tata cara kita menyampaikan persembahan, yaitu seperti pada ibadah-ibadah kita sebelumnya, atau dapat dilihat di dalam warta gereja. Firman Tuhan yang mendasari kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur 9 ayat kedua. Demikian firman Tuhan, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi." Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru 100 bait ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejana-Mu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya. Kau curahkan atas kami. Kami memuliakan dan menyembah-Mu melalui persembahan syukur ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk menyatakan kuasa-Mu di dunia ini. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami rela mempersembahkan seutuh diri kami, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 329 bait yang pertama, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku.
Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Ibadah hari ini telah usai. Teruslah berjuang mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan yang punya kuasa. Amin. Shalom semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau memuji Tuhan sama mau dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagunya Setinggi-tingginya Langit, oke? Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih tinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, udah bersuka cita semuanya ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita, mau dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi. Menyanyi apa?
baca kitab suci, doa tiap hari. Oke? Siap ya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali pagi ini kita berkumpul kembali. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 28. Firman-Nya bicara tentang Yusuf. Siapa yang tahu tentang Yusuf? Winner tahu? Tahu. Pindah? Tahu. Semua anak-anak sekolah minggu pasti tahu. Dan kali ini bicara tentang rancangan Tuhan itu indah. Adik-adik, Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya yang bernama Yakub. Sehingga Yakub membuatkan dia jubah yang sangat indah. Tapi hal itu justru membuat iri hati kakak-kakaknya. Suatu kali adik-adik, ketika kakak-kakaknya sedang menggembalakan kambing domba ayahnya, Yusuf datang mengunjungi kakak-kakaknya untuk membawa makanan. Tapi kakak-kakaknya melihat, "Hei, itu dia. Si tukang mimpi itu datang." Dan mereka mulai merancang hal-hal yang jahat kepada Yusuf. Dan singkat cerita, Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kering. Dan setelah itu bukan cuma dibuang adik-adik, tapi Yusuf juga dijual ke negeri orang. Dijual kemana, Winner? Mesir. Iya, pintar. Dijual ke Mesir. Dan dijual di Mesir, Yusuf tapi tetap ingat Tuhan. Yusuf tetap berdoa. Walaupun di sana dia sebagai budak, dia tetap bekerja dan berdoa. Teman-teman,
Yusuf tidak tinggalkan Tuhan. Dia tetap ingat, dia tetap berdoa, dia tetap bekerja keras. Dan Tuhan memberkatinya. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena dia bekerja, dia penuh semangat, dan dia berdoa. Adik-adik, semua kita harus bekerja keras, harus belajar. Bukan cuma kita aja, tapi burung-burung di udara juga. Nah, burung suaranya gimana, Finder? Oh, ya. Setelah itu, ini apa, Finder? Lebah juga mencari makan. Nah, ini apa, Finder? Monyet juga cari buah-buahan makan. Semuanya berusaha supaya bisa makan. Adik-adik, Tuhan itu setia. Kalau kalian belajar sungguh-sungguh, tekun setiap hari walaupun lewat online, Tuhan pasti berkati. Yuk, untuk aktivitas hari ini kita membuat jadwal kegiatan. Ini contoh jadwal kegiatan winner. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Harus ada belajarnya, harus ada berdoanya, harus ada membaca firman Tuhan. Siapa yang setiap hari membaca kiri? Puji Tuhan. Adik-adik, rencana Tuhan itu indah sekali buat kalian. Tetap semangat dan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Dadah. Nah, kita udah dengar firman Tuhan tentang belas kasih Allah yang mendatangkan berkat. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita, walaupun lagi sedih, lagi senang, sukacita, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi Kudaki-daki. Siap ya? Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang gelap, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang gelap, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang gelap, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang gelap, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka
hari ini. Nah, sekarang Mbak Monik sama Clarin sama tadi ada Ade Selin. Kita mau pamit dulu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.